Jangan pernah putus asa. Ini bukan waktunya putus asa. Ini bukan malam-malam pesimis. Ini malam-malam optimis. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu malam keselamatan, bukan malam kebinasaan. Malam keselamatan itu ayat yang kita baca. Itu ayat yang kita. Malam keselamatan, bukan malam huru-hara, bukan malam keputusasaan, bukan malam pesimis, bukan malam yang buruk, tapi malam keselamatan. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya ketika kita dipertemukan di waktu menjelang zuhur kali ini, di 10 hari terbaik di dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah, yaitu 10 hari terakhir. Dan para ulama kita mengatakan hendaknya kita juga berusaha maksimal di siang harinya, sebagaimana kita totalitas di malam-malamnya. Sebagaimana mengatakan yaumuha ka lailatiha wa lailatuha ka yaumiha. Siangnya tuh kayak malam, malamnya tuh kayak siang gitu. Jadi kita punya tugas dan punya PR, bukan hanya menghidupkan malam-malamnya, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk memaksimalkan siang-siangnya. Maka ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk, kita bisa isi hari-hari ini dengan ilmu dan amal. Bisa berada di salah satu taman-taman surga. Bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah hal yang sangat istimewa dan sangat mewah. Karena banyak pihak itu, dan mungkin kita juga ya, kita nggak bicarakan orang lain, tapi diri kita ini suka lalai. Dan di 10 hari terakhir ini suka lalai di waktu siangnya. Gitu. Nanti bangun nggak jelas kapan. Gitu. Ada yang sholatnya di jamak dan di kodok gitu. Ya, jamak ada kaidahnya dalam fikih. Tapi kita nggak bicara sebatas jamaknya, tapi kita ini suka lalai karena diforsir di waktu malam. Padahal hadirin Allah muliakan, kita bisa memaksimalkan malam tanpa harus mengorbankan siang sebenarnya. Walaupun kita butuh istirahat, walaupun kita butuh break sebentar. Namun sekali lagi, itu tidak serta-merta membuat hari itu jadi gagal. Nah, ini yang perlu kita terus perhatikan dan renungkan dan perbaiki. Makanya ini bersyukur sekali kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Hadirin Allah muliakan. Dan berbicara tentang hari-hari ini, itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang selama ini kita pelajari dalam kitab Al-Wabil Sayyib.
nggak bisa dipisahkan dengan apa yang kita pelajari dalam wabil sahib. Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang dijelaskan para ulama, kita disuruh memperbanyak ibadah, memperbanyak takarub, yajtahidu fil ashril awakhir, atau kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh sebagaimana atau dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Dan para ulama kita menjelaskan seperti Ibnu Rajab rahimahullah bahwa yang dimaksud bersungguh-sungguh wal i'tibaru bi birril qulub la bil amali la bi amalil abdan. Parameternya itu adalah pada kebaikan hati dan kesungguhan hati, bukan sebatas kesungguhan badan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan warubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi. Karena kita tahu bersama-sama ada ini flu ya, bukan bersin, jadi saya nggak tahmid tadi, ibu tidak tashmid. Kembali lagi, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana hadits Abu Hurairah mengatakan rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyami ila sahar. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, betapa banyak orang yang berpuasa itu yang dia dapat dari puasanya hanya rasa lapar. Sebagaimana betapa banyak orang yang qiyamul lail yang dia dapat dari qiyamnya itu hanya rasa ngantuk dan begadang di waktu malam. Gak dapat apa-apa. Dan yang mengalami hal ini bukan 1-2 orang, tapi yang mengalami ini banyak, rubah. Makanya ulama mengatakan kam min qa'imin mahrum wa min naimin marhum. Betapa banyak orang yang qiyamul lail tapi dia gagal, dia nggak dapat. Dan di sisi lain betapa banyak orang yang tidur justru dia disayang sama Allah. Nah, kok bisa? Karena hadza nama wa qalbuhu dzakir wa hadza qama wa qalbuhu fajir. Karena yang tidur ini dia tidur secara fisik tapi hatinya ingat sama Allah. Dan ada orang yang qiyam, dia bangun malam, dia sholat, tapi secara badan aja hatinya fasik, hatinya nggak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ibu-ibu sekalian Allah muliakan, ini kan salah satu hal yang kita tekankan di kajian kita berkali-kali, dan ini yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wah, sekali lagi kita harus bersungguh-sungguh di 10 hari ini. Tapi ingat, bukan hanya kesungguhan badan, tapi parameternya adalah kesungguhan hati. Dan kalau hati itu penuh dengan kesungguhan, maka badan akan sungguh-sungguh juga. Tapi sebaliknya, kalau hanya kesungguhan badan, hati itu belum tentu terlibat. Bisa jadi baik secara casing, seperti casingnya orang munafik. Kesannya oke, tapi di dalam hatinya itu kufur. Gitu. Karena kan Nabi SAW mengatakan,
idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati baik maka seluruhnya akan baik, seluruh anggota badan ini akan baik. Dan kalau hati rusak maka semuanya akan rusak. Oleh karena itu marilah kita jaga kesungguhan hati kita di 10 hari ini, yang otomatis badan kita akan oke, akan semangat. Tapi kalau kita hanya fokus ke badan, enggak, ya mungkin kamu mulai ada orang kalau 4 jam tapi nggak ngerti apa-apa juga, hanya badan aja yang sakit-sakitan karena lama berdiri, tapi hati semakin dekat dengan Allah enggak. Hati semakin khusyuk, itu 4 jam nggak khusyuk sama sekali. Oleh karena itu semoga kita tidak demikian. Amin rabbal alamin. Itu poin. Poin yang kedua, saya ingin sampaikan 2 poin pada kesempatan kali ini. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Ad-Dhahhak, dan ini yang kedua konteksnya ibu-ibu banget nih. Al-Imam Ad-Dhahhak pernah ditanya, dan ini bisa dicek dalam Lataiful Ma'arif dan lain. Ara'aita an-nufasa wal haid wal musafir wal naim lahum fi lailatul qadri nasib. Beliau ditanya, apakah wanita yang nifas, wanita yang haid, wanita yang sedang safar, atau mohon maaf, wanita yang nifas, wanita yang haid, orang yang sedang safar, dan orang yang tidur, apakah dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Nah, itu pertanyaannya. Jadi menurut pandangan engkau, wanita nifas, haid, lalu orang yang safar, lalu orang yang tidur gitu loh, apakah dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar? Nah, ini kan isu wanita, isu ibu-ibu terus nih setiap tahun. Ustaz, aku udah semangat banget, haid Pak Ustaz, aduh sedih Pak Ustaz, kayaknya aku gagal di tahun ini. Kenapa Bu? Karena aku haid. Jadi haid itu sama dengan gagal mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang dianggap banyak pihak. Atau misalnya udah semangat ingin gaspol, suami bilang kita mudik, atau orang tua di rumah, orang tua di kamu bilang pulang. Akhirnya mau nggak mau malam-malam ini atau hari-hari ini kita harus packing dan safar. Dan biasanya kalau dalam sebuah keluarga yang komplit gitu, ada ayah, ibu, anak 18 misalnya, kira-kira yang capek banget packingnya siapa? Nah, coba. Anak 18? Ya enggak lah. Yang paling capek itu ibunya. Gitu lah. Yang paling capek ibunya. Jadi sedih nih ibu, ya Allah Pak Ustaz, aku ini udah siap sekali untuk banyak ibadah, mudik, aku kan harus packing safar ke 18 anakku Pak Ustaz. Insya Allah anaknya 18 misalnya, kira-kira aku dapat Lailatul Qadar gak ya? Gitu. Atau ada juga yang tidur gitu loh. Gitu loh. Pokoknya begitu masuk selesai Isya atau Tarawih udah siap ke dapur buat kopi gitu. Lalu buat terus siapin cemilan-cemilan gluten free misalnya kalau ibu-ibu, bawa sejadah yang empuk, lalu berangkat ke masjid atau pergi ke masjid atau di rumah. Begitu semua support system udah siap, tidur ibunya. Ya Allah, kenapa Mbak tidur?
capek banget Pak Ustadz. Aku tuh nyiapin makanan bukber di rumah. Tiba-tiba tadi siang suamiku telepon, teman-temanku buka di rumah ya. La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman suamiku kan bukan 1-2 orang Pak Ustadz. Totalnya 83 orang. Aduh. Emang supel sih Pak Ustadz teman suamiku itu. Tapi kan 83 orang makan bukan di rumah, ya Allah Pak Ustadz. Akhirnya aku siap-siap. Begitu masuk abana isya, udah deh. Bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Dan bangun-bangun menjelang subuh, ya Allah. Itu pun karena sayup-sayup dengar suara imam witir, Pak Ustaz. Aduh. Yang di saf itu sesegukan, aku kebangun. Gitu. Jadi gimana nih, aku dapat apa enggak nih, coba. Hadir, ini kan dinamika kita semua ya, dan di dunia ibu-ibu, benar nggak sih Ibu? Gitu. Di Ramadan tahun lalu pernah ketiduran Ibu? Pernah sih, di malam keberapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26. Itu mah tiap hari. Aduh, agak repot kalau demikian. Nah, kira-kira ini orang yang tidur dapat Lailatul Qadar apa enggak? Nah, ini ditanyakan oleh Al-Imam Dhahak. Yang haid juga gitu kan. Ada ibu-ibu tuh haidnya 11 hari. Masuk haid di 20 hari ke-20 ya selesai udah. Nah, ini gimana nih ibu? Apa kata Al-Imam Dhahak? Nah, ibu catat baik-baik. Kata beliau, ibu sekalian Allah muliakan, kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadar. Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi Allahu nasibahu min lailatul qadar. Setiap orang yang beramal dan amalnya diterima oleh Allah, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Setiap orang yang beramal dan amalnya diterima oleh Allah, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Setiap amal. Walaupun kita tekankan di sini juga, walaupun yang paling afdol, yang paling ditekankan adalah mengerjakan amal-amalan spesialis Lailatul Qadar, yaitu sholat, yaitu doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, iktikaf misalnya, atau berdoa, berzikir, membaca Quran, atau berpenampilan maksimal karena mengagungkan 10 malam ini. Namun Allah Arhamur Rahimin. Allah itu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Makanya Allah menyimpulkan setiap orang yang beramal di malam dan amalnya diterima sama Allah, maka ia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Gitu. Makanya para ulama mengatakan bahwa orang yang mengerjakan sholat wajib berjamaah, maghrib, isya, subuh, dapat Lailatul Qadar.
Kalau wanita haid nifas gimana? Wanita haid dan nifas nggak sholat. Tapi kalau dia nggak sholat karena Allah, dapat juga. Gitu. Karena ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, tapi ibadah juga menjauhi larangan. Dan ketika kita sedang haid, apa larangan Allah? Sholat dan puasa. Maka ketika kita nggak sholat dan puasa karena Allah, itu bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya ingin jelaskan pada ibu sekalian, ini adalah malam-malam ampunan. Ini adalah malam-malam harapan. Apapun kondisi kita, mau haid, mau nifas, mau lagi sakit, mau harus safar, mau ketiduran, jangan pernah kehilangan harapan. Dan jangan putus asa. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada beberapa waktu yang atau beberapa 1-2 hari yang lalu ada salah satu jamaah bertanya, pasca dia sempat operasi beberapa waktu yang lalu, dan pasca operasi itu Mbak Isya udah ngantuk, dan itu pengaruh dalam masa recovery. Dan nanti kalau dia tidur menjelang subuh baru bangun, gimana tuh? Itu tadi kaidahnya. Gak usah pesimis. Ini malam-malam optimis, bukan malam-malam pesimis. Nah, itu. Ada banyak ibu-ibu nggak bisa itikaf, nggak bisa ke masjid, dan nggak bisa sholat dengan maksimal. Kenapa? Itu tadi harus megang anak, gitu. Harus megang anak. Tapi kan Pak Ustadz dia baru 2 kali lahiran. Iya, dia 2 kali lahiran. Tapi sekali lahiran kembar. Oh, capek banget megang 5 anak di usia yang berdekatan. Satu waktu 5-5 yang bawa ke masjid, satu ada di mimbar, satu main-main sama Pak Imam, nanti satu mau naik menara masjid, satu nyemplung ke tempat wudhu. Akhirnya udah pulang gitu. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz, aku tuh dapat nggak Lailatul Qadar? Nah, setiap amal soleh yang diterima sama Allah, maka dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Nah, ini enak nih Ibu. Jadi semangat. Aku tuh pengen banget Ustadz itikaf sampai subuh, tapi jam 2:30 tuh aku harus bangunin suami, anak-anak, siapin makanan sahur. Ya udah, semampunya aja. Yang penting amalnya diterima. Nah, amal yang diterima itu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Nah, dengan demikian ini enak nih jamaah. Ini kita optimis lah. Karena nggak ada alasan. Ada sebagian wanita merasa ternomor 2 kan karena ada haid, ada nifas. Nggak usah khawatir. Yang mentakdirkan kita haid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga yang kasih solusinya. Haid itu bukan alasan untuk pesimis. Karena pada saat kita tidak mengerjakan semua ibadah karena perintah Allah, karena larangan Allah, meninggalkan larangan Allah, taqarruban, karena cinta kepada Allah, karena berharap kepada Allah, dan karena takut dengan adab Allah, maka menjauhi larangan adalah ibadah takarub kepada Allah. Nah, itu kira-kira nih, sehingga kita semangat mumpung masih di awal 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Harus semangat, harus optimis, dan jangan lemah, dan maksimalkan. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa amalan terbaik di 10 malam ini adalah qiyamul lail bis shalah, menghidupkan malam dengan salat. Lalu ibadah-ibadah lain seperti berzikir, baca Quran, dan seterusnya. Jadi kalau ibadah terbaik salat. Kenapa? Karena salat itu paket komplit, full package. Dalam salat itu ada baca Quran,
ada berzikir, ada doa nanti ketika sujud, ada memuji dan mengagungkan Allah pada saat tahiyat, ada sujud pula, posisi yang paling dekat dengan Allah sujud, dan ada lain sebagainya. Dan kita tahu di malam ke-27 dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW sholat dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Tapi kalau kita nggak bisa mengerjakan sholat, kerjakan amal yang lain. Jangan pernah putus asa. Ini bukan waktunya putus asa. Ini bukan malam-malam pesimis. Ini malam-malam optimis. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu malam keselamatan, bukan malam kebinasaan. Malam keselamatan itu ayat yang kita baca. Itu ayat yang kita. Malam keselamatan, bukan malam huru-hara, bukan malam keputusasaan, bukan malam pesimis, bukan malam yang buruk, tapi malam keselamatan.